Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, masyarul muslimin, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan murojaah dari bab tauhid kita, kitab tauhid. Terakhir kita membaca tentang yakni sebagian dari umat ini, umat Nabi Muhammad, umat Islam menyembah berhala. Ada yang menyembah berhala, sebagian dari umat ini. Kita bacakan hadis terakhir. Kemarin kita pada bab ini belum menyelesaikan, kita lanjutkan. Wali Muslim an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawali al-ardh فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها وعطوت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد Inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikaha bi sanatin bi'ammatin wa alla usallitu 'alaihim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum walau jitama'a 'alaihim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbiya ba'duhum ba'dan. Warahu al-Barqani fi sahihihi wa zada wa innama akhafu 'ala al-ummati al-a'immat al-mudillin wa idza waqa'a 'alaihim as-sayf lam yurfa' ila yaum al-qiyamah wa la taqumu as-sa'ah hatta yulhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta tu'bada fi'am min ummati al-awthan wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30 kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di wa la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi dan juga selainnya. Bahasanya dari sahabat Thauban, semoga Allah meridhai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menampakkan kepadaku bumi. Jadi diperlihatkan kepada Rasulullah SAW bagian barat, bagian timur dan juga bagian barat kepada Rasulullah SAW dari Jazirah Arab. Dan sesungguhnya umatku, umat Nabi Muhammad akan kekuasaannya akan mencapai timur dan barat. Dan aku diberikan dua mahkota, yaitu mahkota al-ahmar dan al-abyad, merah dan juga putih. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ini al-ahmar dan al-abyad adalah yang dimaksud adalah Kisra dan Rum, yakni kerajaan orang-orang Persia dan orang Rum. Wa inni, kemudian Rasulullah melanjutkan, dan sesungguhnya aku memohon atau meminta kepada Rabbku untuk umatku
agar tidak dibinasakan paceklik yang panjang, kemarau yang panjang. Agar tidak dibinasakan oleh kemarau yang panjang. Permintaan yang pertama. Wa alla yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baidatahum. Fayastabiha baidatahum. Dan tidak dikuasakan, yaitu musuh-musuh dari golongan orang-orang kafir atau selain orang mukmin yang ini bisa menyelesaikan atau menghilangkan semua kaum muslimin. Wa inna rabbi, dan sesungguhnya Rabbku bersabda atau berfirman, bukan berfirman sih, bersabda ya. Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku ketika telah menetapkan suatu ketetapan, maka sesungguhnya tidak ada yang bisa menolak. La yurad. Wa inni a'taituka li ummatika, dan sesungguhnya aku memberikan kepadamu untuk umatmu itu agar tidak dibinasakan oleh kemarau yang panjang, paceklik yang panjang, dan tidak ditimpahkan kepada mereka itu musuh dari selain dirinya, yang itu bisa menghabiskan semua kaum muslimin. Dan sampai pun kepada mereka, ini kaum orang-orang dari golongan kaum muslimin sendiri ini bisa, ini permintaan Nabi Muhammad yang terakhir tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau jitama alaihim min aqtariha, sampai pun berkumpul kaum dari golongan mereka sendiri, golongan kaum muslimin, hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dun, sampai sebagian mereka itu membinasakan yang lain dan menawan yang lain. Wa yasbiya ba'duhum ba'dun. Nah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, ini hadis yang mulia menunjukkan mukjizat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, karena ditampakkan kepada beliau SAW oleh Allah timur dan barat. Kemudian kekuasaan kaum muslimin itu bisa mencapai timur dan barat, bisa mencapai timur dan barat, dan diberikan kekuasaan yaitu untuk bisa menguasai Rum dan juga Persia. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala, agar umatnya tidak dibinasakan oleh kemarau yang panjang. Dan ini sudah terbukti. Ketika kita kemarau panjang, belum tentu di daerah lain kemarau panjang. Bisa sampai membinasakan semua kaum muslimin. Ini permintaan yang pertama. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan Rasulullah kepada Allah agar umatnya tidak dibinasakan oleh kemarau yang panjang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang kedua, Nabi Muhammad SAW meminta agar kaum muslimin, umatnya, tidak dikuasakan atas mereka itu musuh dari selain golongan kaum muslimin sendiri. Kenapa? Kemarin kita sudah sebutkan sedikit. Kalau kita dikuasakan oleh selain kaum muslimin, apa yang terjadi? Kita akan dibinasakan semuanya. Akan tetapi Allah mengabulkan doa Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, bahwasanya perang terjadi di mana-mana. Ya, perang terjadi di mana-mana yang menindas semua kaum muslimin. Akan tetapi itu tidak menghabiskan semua kaum muslimin. Kita sudah mendengar berapa banyak, seperti contohnya di Andalusia, dulu adalah negeri Islam. Berapa banyak yang dibunuh di sana kaum muslimin. Akan tapi masih ada sampai sekarang kaum muslimin. Berapa banyak di Irak, kaum musliminnya ditindas oleh pasukan Tatar, dibunuh, bahkan sampai banjir darah. Akan tapi masih ada sampai sekarang kaum muslimin. Dan kita di negeri Indonesia, negara Indonesia pun berapa banyak beberapa kerajaan, antara kerajaan muslim dan kerajaan kafir, yang kerajaan kafir membinasakan kerajaan muslim, sampai sekarang kaum muslimin masih ada. Ini bentuknya doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi permintaan beliau yang ketiga, yakni beliau minta agar umatnya tidak terjadi pertengkaran antara
umat yang lain. Maksudnya antara sesama kaum muslimin ini tidak bisa. Hal ini akan terjadi sampai hari kiamat. Dimulai dari perang apa? Perang Siffin ya. Kaum muslimin berperang sama kaum muslimin, bahkan menawan kaum muslimin yang lain. Ini masih tetap terjadi sampai sekarang, permusuhan antara kaum muslimin. Ini masih terjadi. Kemudian diriwayatkan Al-Barqani dalam sahihnya, wa inna ma akhafu ala ummati, dan sesungguhnya aku takut atas umatku, yaitu para pemimpin atau para ulama-ulama yang al-mudillin, yang menyesatkan. Dan ketika terjadi atas mereka itu peperangan, diangkat pedang atas mereka, maksudnya peperangan, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan turun atau tidak akan berhenti sampai hari kiamat. Wala taqumu sa'ah hatta yulhaqu hayyin min ummati bil musyrikin. Dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai segolongan dari umatku, satu kabilah dari umatku itu bergabung dengan orang-orang musyrikin. Wa hatta tu'bada fi amun min ummati al-authan, dan sampai sekelompok dari umatku ini dia menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun, dan sesungguhnya akan ada dari golongan umatku ini pendusta sebanyak 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahu nabiyyun, semuanya itu mengatakan dirinya itu sebagai nabi. 30 orang semuanya itu mengaku dirinya sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Kemudian beliau melanjutkan, wala yazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansuratun, dan senantiasa ada segolongan dari umatku itu di atas kebenaran, yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, tidak akan memudaratkan orang yang mencelakainya, menghinanya, dan orang yang menyelisihinya, hatta ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala, sampai datang urusan atau perkara Allah tabaraka wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, ini hadis yang agung. Yang di sini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menakutkan atas umatnya, yaitu pemimpin-pemimpin atau para ulama yang al-mudillin, al-immatul mudillin, ya, pemimpin yang menyesatkan, ulama yang menyesatkan, mengajak kepada pintu-pintu neraka, ad-du'atun ala abwabi al-jahannam, abwabi jahannam. Kata Rasulullah SAW, ini duat atau para ulama yang buruk. Kemudian pemimpin yang buruk, bisa jadi pemimpin yang buruk ini dia membuat perintah-perintah yang buruk, memerintahkan kepada rakyatnya sesuatu yang buruk. Ini yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah terjadi peperangan, maka hal tersebut tidak bisa berhenti sampai hari kiamat. Dan hari kiamat tersebut, kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi sampai ada sebagian dari umatnya, umat Nabi Muhammad SAW ini bergabung dengan orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah berhala. Dan sampai juga segolongan dari umatnya, sekabilah, bukan cuma segolongan saja, sekabilah, kampung, satu suku dari umatnya ini menyembah berhala. Dan akan terjadi pada umat beliau sallallahu alaihi wasallam itu 30 orang yang mengaku dirinya itu sebagai nabi. Yang dimaksud sini 30 orang tentunya yang pembohongnya sangat besar, yang pengikutnya sangat banyak. Karena sampai sekarang yang mengaku sebagai nabi bukan hanya 30 orang jumlahnya, ya. Kan tapi yang dimaksud hadis di sini adalah yang pengikutnya sangat banyak. Tentunya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Kemudian beliau melanjutkan, tidaklah senantiasa ada segolongan dari umatku dia selalu di atas kebenaran yang mendapatkan pertolongan. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia,
Di sini beliau mengatakan bahasanya tetap ada segolongan dari umat Nabi Muhammad SAW di atas kebenaran. Dia selalu mendapatkan pertolongan. Nah, ini seseorang ketika dia di atas sunnah, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang benar, ini sudah pasti mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bapak-bapak dan Ibu yang mulia, yang harus kita ketahui, bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpegang teguh dengan agama yang benar ini tidak selalu dengan kebebasan. Misalnya kita sedang dijajah dengan kebebasan pertolongannya, atau kita sedang dirundung kesusahan, masalah nafkah, kemudian kita diberikan rezeki yang banyak. Tidak seperti itu. Akan tetapi apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu berupa apa? Ya kita tetap istiqomah, sabar di atas agama yang benar ini. Itu makna yang benar, ya, pertolongan Allah. Sampai pun ada fitnah menyerang kaum muslimin di sana sini, tetap dia istiqomah di atas agama ini. Tetap dia di atas manhaj yang benar ini. Ya. Tidak serta merta ketika kita diuji, misalnya kita ditindas oleh orang kafir, mana pertolongan Allah ini? Ya, tidak seperti itu. Pertolongan Allah kita harus diselamatkan dari tindasan ini. Kita dibebaskan dari penjajahan. Tidak. Kesabaran kita di atas kebenaran, kesabaran kita di atas manhaj dan akidah ini bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menjelaskan tentang al-jamaah, ya, Taifah, Mansurah, dan banyak nama-nama dari golongan yang di atas kebenaran ini, banyak namanya. Ada Al-Ghuraba, Taifatul Mansurah, dan lain sebagainya. Ada juga Al-Sunnah wal-Jamaah, Al-Jamaah. Kemudian beliau Abdullah bin Mas'ud menjelaskan, tidak salah ya, ma wafaqal haq wa in kunta wahdak, yaitu ketika engkau di atas kebenaran walaupun engkau sendirian, ya, walaupun engkau sendirian. Makanya beliau melanjutkan lagi, la yadurruhum man khadalahum, tidak bisa memudaratkan orang yang mencelakainya, dan juga orang yang menyelisihnya tidak akan bisa memudaratkan orang yang berpegang teguh dengan benar sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi datang ke kematian. Baik. Bapak-bapak dan ibu yang mulia, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah bayanu mu'jizati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang mukjizat, penjelasan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Semangat Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati. Nah, semangat Nabi maksudnya apa? Semangat beliau menunjukkan kepada kebenaran. Beliau paling semangat untuk menunjukkan umatnya kepada kebenaran di atas petunjuk, di atas agama ini. Itulah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, penetapan sifat al-qaul, berkata. Sifat Allah, ya. Sifat bahwasanya Allah itu bisa berbicara, yaitu dengan cara yang sesuai dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menyamakan Allah berkata itu seperti manusia, ya, seperti manusia. Faedah berikutnya, anna sababa halaki hadhil ummah huwa niza'u fi ma bainahum. Nah, kemudian faedah berikutnya, sebab kebinasaan umat ini adalah an-niza', yaitu pertengkaran atau permusuhan antara mereka. Banyak yang menyebabkan pertengkaran atau permusuhan antara kaum muslimin, ya, banyak sekali. Di antaranya karena tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sedangkan para sahabat pun ada yang berselisih, akan tapi mereka masih tetap di atas Al-Quran dan Sunnah. Faedah berikutnya, bayanu khataril a'immah al-mudillin wa tahdhiru minhum. Penjelasan tentang bahayanya pemimpin atau ulama-ulama yang menyesatkan dan memperingati akan bahayanya.
Bahayanya pemimpin dan juga umat-umat ulama-ulama yang menyesatkan. Nah, ini bahaya. Faedah berikutnya, wujudu syirki fi hadhil ummah. Adanya kesyirikan pada umat ini, adanya kesyirikan pada umat Islam ini. Kemudian faedah berikutnya, takdzibu kulli man yadda'i an-nubuwah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mendustakan setiap yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendustakan, kita tidak boleh mempercayainya. Sebagaimana disampaikan Syekh Sulaiman Ibrahim Ar-Ruhaili, beliau menceritakan cerita dari Syekh Abdul Razak ya. Ketika daurah, jadi ada seseorang mengaku dirinya sebagai nabi datang kepada Syekh Abdul Razak. Datang, "Ya Syekh, aku ini adalah seorang nabi, maka kamu harus beriman kepadaku," kata orang tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Aku adalah orang yang pertama kali mengingkarimu." Ketawa semua jemaahnya. Masya Allah. Datang kepada Syekh Abdul Razak, yang beliau masih ada sekarang, Syekh Abdul Razak. Semoga Allah menjaga beliau. Jadi orang tersebut mengaku sebagai nabi, datang kepada Syekh Abdul Razak dan mengaku dirinya sebagai nabi agar Syekh Abdul Razak beriman kepada orang tersebut. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, "Wa ana awwalu man ankaru bika." Dan aku orang pertama kali yang mengingkari engkau sebagai nabi, kata Syekh Abdul Razak. Masya Allah. Masih ada sampai zaman sekarang orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian faedah berikutnya, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai penutup para nabi. Faedah berikutnya, istimrarul haqqi fi hadhil ummah hatta ya'ti amrullah. Nah, istimrar, yakni tetap istiqomah di atas kebenaran sampai datang urusan atau perkara Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap di atas kebenaran sampai datang takdir Allah kepada kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah sampai datang ke kematian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mulia, maka apa kaitannya bab tersebut dengan hadis dan juga ayat Al-Quran yang telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu? Kaitannya adalah ada sebagian dari umat kaum muslimin ini mengatakan bahwa ketika seseorang dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sudah masuk agama Islam, ini tidak bisa lagi terjatuh kepada kesyirikan. Tidak bisa lagi terjatuh kepada kesyirikan. Ini kata mereka, dan ini hadis dan juga ayat ini adalah bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwasanya umat ini tidak terjatuh kepada kesyirikan. Buktinya masih. Di antaranya apa? Ini hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidak akan terjadi kiamat sampai apa? Segolongan dari umatnya itu bergabung dengan kaum musyrikin dan ada yang menyembah berhala. Ada yang menyembah berhala. Apa itu berhala? Al-awthan, yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan menganggap bahwasanya ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk ke dalam agama Islam, tidak bisa lagi berbuat syirik. Itu hanya wasilah saja. Tidak. Itu bisa membuat bahkan jatuh kepada kesyirikan. Syirik besar. Maka kita bacakan dari perkataan Syekh Sa'di dari bab ini. Beliau mengatakan, "Maqsudu hadhi tarjamah al-hadru minasyirki wal khawfu minhu wa annahu amrun waqi'un fi hadhil ummah la mahalah. Waraddu ala man za'ama anna man qala la ilaha illallah wa tusamma bil Islam annahu yabqa ala al-islamihi walau fa'ala ma yunafihi min al-istighatha
bi ahli kubur wa du'aihim wa sama dzalika tawassulan la ibadata wa inna hadza batilun. Maksud dari bab ini, ya ini adalah peringatan dari bahaya syirik. Peringatan dari bahaya syirik. Wal khaufu minhu, dan takut terhadap kesyirikan. Takut terhadap kesyirikan. Ini adalah perkara yang jelas terjadi kesyirikan tersebut dalam umat Islam. Tidak diragukan lagi. Waraddu, dan ini juga bantahan. Bab ini bantahan bagi orang yang menganggap bahasanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia itu sudah masuk Islam dan tetap berada di atas agama Islam walaupun dia melakukan apa yang menafikan, menghilangkan keislamannya. Seperti apa? Istighosah, memohon, meminta kepada penghuni kubur, dan doa kepada penghuni kubur, mohon kepada penghuni kubur. Mereka, orang yang melakukan hal tersebut, mengatakan hal tersebut sebagai tawasul. Tawasul, bukan ibadah, kata mereka. Maka sesungguhnya ini adalah hal yang batil, kata Syekh Sa'di. Hal tersebut adalah hal yang batil. Berapa banyak di kaum muslimin menganggap beberapa tawasul ini tawasul kepada ulama ini, tawasul kepada habib ini, tawasul kepada kuburan ini. Nah, ini tidak dibenarkan dalam syariat kita, agama kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam. Fa innal wathana ismun jami'un li kulli ma 'ubida min dunillah. La farqa bainal ashjar wal ahjar wal abniyah wala bainal anbiya was solihin wat talihin fi hadzal mawdu'. Wa huwa al-ibadatu fa innaha haqqullahi wahdah, faman da'a ghairallahi aw 'abadahu faqad takhadahu wathanan wa kharaja bidzalika 'anid din wa lam yanfa'hu istinsabuhu ila al-islam fakaman intasaba ila al-islam min musyrikin wa mulhidin wa kafirin munafiq. Wal ibrah bi ruhid din wa haqiqatihi la bi mujarradil asma'i wal alfazi allati la haqiqata laha. Sesungguhnya wasan itu adalah semua nama yang mencakup apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bedanya. Walaupun dia terbuat dari batu atau pohon atau bangunan-bangunan atau antara para nabi dan juga orang-orang soleh ataupun orang-orang fajir dalam perkara ini, maka tidak ada bedanya. Semua itu dinamakan wasan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ibadah itu sesungguhnya adalah hak Allah semata. Maka barang siapa berdoa kepada selain Allah atau menyembah selain Allah, maka dia telah mengambil hal tersebut, ibadah tersebut sebagai wasanan, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang hal demikian tersebut membuat dia keluar dari agama Islam. Tidak bermanfaat baginya penisbatannya kepada agama Islam. Jadi ketika seseorang dia sudah menyembah kuburan, pohon, batu, maka ini tidak bermanfaat penisbatannya dia kepada agama Islam walaupun dia berKTP Islam. Fakam intasaba ilal Islam, dan berapa banyak orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, mengatakan dirinya Islam. Akan tapi dia apa? Orang yang musyrik, menyekutukan Allah, dan mulhid, melenceng dari agama Allah, kafir, dan juga orang munafik. Dan hakikatnya agama atau menyembah Allah itu adalah dengan biruhiddin. Ini hakikatnya, dengan kita menyerahkan agama ini hanya kepada Allah semata. La bi mujarradil asma'i, tidak dengan hanya nama semata. Dan juga lafaz-lafaz yang tidak ada hakikatnya dalam agama ini.
Nah, baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mulia, maka wasan itu adalah semua nama yang mencakup yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang paling dekat dengan Allah sekalipun itu tidak patut disembah, ya. Tidak patut disembah, yaitu para nabi dan para rasul itu tidak patut disembah. Tidak boleh kita meminta kepada para nabi dan rasul. Dan berapa banyak kaum muslimin sudah terjebak, bahkan dia masuk ke ranah ini, dia meminta kepada kuburan nabi, kuburan orang-orang soleh. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Baik. Banyak sekali dari kalangan kaum muslimin yang meminta kepada kuburan. Kuburan Nabi sudah ada semenjak Nabi meninggal. Dan para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apakah kita pernah mendengar atau melihat, membaca tentang sejarah para sahabat yang bertabarruk meminta kepada kuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada yang meminta menyembah kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta bertawasul dengan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya. Tidak ada. Baik. Maka ini semua sesembahan selain Allah itu dinamakan wasan, berhala. Ya. Maksud dari bab ini adalah demikian. Bahasanya ada sebagian dari golongan kaum muslimin yang mengatakan ketika sudah masuk Islam, beragama Islam, itu tidak bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, walaupun dia datang beristighosa kepada wali-wali Allah katanya. Nah ini wali-wali Allah. Kalau sekarang orang fasik bisa jadi wali Allah, ya. Orang-orang yang tidak sholat, tidak sembahyang bisa jadi Allah, wali Allah. Kalau zaman dulu wali Allah ya orang-orang soleh. Tapi kalau orang-orang yang sesat di zaman dulu menjadikan wali Allah tuh ya dari kalangan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Kita sekarang masuk pada bab sihir. Nah, baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mulia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dari bab pertama membahas tentang apa itu tauhid, keutamaan tauhid, dosa-dosa apa saja yang bisa dihapuskan dengan tauhid. Kemudian Rasulullah berikutnya menjelaskan tentang bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap tauhid. Begitu besar perhatian beliau SAW terhadap tauhid. Maka di bab-bab berikutnya ini, bab selanjutnya ini sampai terakhir, ini penulis menyebutkan di sini beberapa jenis kesyirikan, ya, jenis kesyirikan yang bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Di antaranya adalah sihir, ya, sihir. Sihir ini bisa mengeluarkan orang dari agama Islam. Sihir, sini Syekh Muhammad Al-Qurawi menjelaskan, secara bahasa sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang lembut, ya, tidak nampak. Kalau tersembunyi berarti tidak nampak. Sedangkan secara istilah, secara syar'i, maka itu adalah azaim atau azimat-azimat, jampi-jampi. Yang ini bisa berpengaruh terhadap diri seseorang, terhadap jiwa dan juga badan. Ini bisa membuat seseorang itu sakit, fayumrid wa yuqtal, bisa membuat sakit atau meninggal, atau bisa memisahkan antara dua suami istri, ya, atau bisa membuat saling jatuh cinta. Tentunya ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yang perlu kita ketahui bahasanya tadi apa? Secara syar'i, sihir itu bisa mempengaruhi badan, bisa membuat sakit, bisa membunuh, dan bisa memisahkan antara dua orang suami istri, dan bisa membuat
saling jatuh cinta juga. Itu sih sihir. Jimat-jimat, azimat-azimat, jampi-jampi itu dinamakan sihir yang bisa mempengaruhi. Penulis di sini membawakan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Baik. Bahasanya di sini mereka orang-orang Yahudi itu mengikuti melakukan apa-apa yang dibaca oleh setan. Terhadap kerajaan Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu tidak kafir, akan tetapi setan itu yang kafir. Mereka itu, setan tersebut yang mengajarkan manusia sihir. Dan apa-apa yang diturunkan di dua kerajaan, yaitu Babylon dan Harut dan Marut. Daerah Irak. Daerah Babylon terhadap Harut dan Marut. Dan tidaklah mereka itu mengajarkan kepada seseorang mereka itu sampai mereka itu berkata, sesungguhnya kami adalah fitnah, malaikat. Tentunya dengan izin Allah, maka engkau jangan kafir. Sesungguhnya kami adalah fitnah bagi engkau, maka engkau jangan kafir. Maka mereka mengajarkan pada keduanya itu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang bisa membuat terpisah antara suami dan istri. Dan mereka itu tidak bisa memudaratkan dengannya min ahadin, dengan salah seorang di antaranya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mempelajari apa yang tidak bisa memudaratkannya kecuali dengan izin Allah dan juga tidak ada manfaatnya. Dan sungguh mereka itu orang-orang Yahudi, ini maksud adalah orang-orang Yahudi, sesungguhnya mereka itu mempelajari dan menukar kitab Allah dengan sihir. Dan tidak ada baginya di akhirat itu ganjaran dari Allah. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah seburuk-buruk bagi diri mereka, yakni menukar kitab Allah dengan sihir. Seandainya mereka itu mengetahui. Baik. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya lagi ya. Pembahasan kita sampai sini, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.